kegiatan kita itu, dan mengawasi serta mendampingi supaya apa yang kita lakukan itu benar sesuai aturan. Itu Pak fungsinya pengawas. Saya yakin Pak Rabi sudah tahu. Dan berikutnya adalah diskusi umum, kesimpulan tutup. Harapan kita maksimal selesai di jam 9 ya. Harapan kita. Mudah-mudahan tidak melebar. Baik, kita langsung ke pokok permasalahan. Ini baru draft, ya. Draft disesuaikan dengan kondisi saat ini. Namun sebelum ke sana, saya lupa ya karena berdadakan. Tadi saya buatnya itu sore. Nih, jadi pembina yayasan dulu nih, saya harus diketahui dulu. Ada 3. Dulu Pak Badru pembina itu cuma 1, sehingga kalau rapat sendirian Pak, ya kan nggak ada pembanding. Nah, sekarang yang tadinya jadi pengurus, ketua pengurus Pak Haji Wawan dan Pak Haji Asyaf naik jadi pembina yayasan. Dan memang layak karena yang bersangkutan adalah selaku pendiri. Jadi pendiri itu bisa dijadikan pembina. Kemudian pengurusnya saya sendiri, kemudian Mas Anang dan Pak Ari. Ini uji coba nih buat anak muda, ya kan? Ya, komunikasi kalau seperti ini, ya terus terang sebelum saya ke notaris, ya kan, masih kita pertimbangkan. Ini nanti mohon masukan. Kemudian Pak Ahmad dan Pak Ari juga, ya kan, termasuk Pak Yusuf. Saya tidak mau menunjuk orang tanpa konfirmasi, tulis tolong, ya kan? Khawatir nanti menjadi beban, menjadi keberatan. Itu mungkin sekilas sebelum saya melangkah ke. Nah, ini program yang kita canangkan ke depan adalah program Yayasan Asepia. Namun sebelum saya menjelaskan ke program, Pak, semua harus tahu dulu. Kenapa? Yayasan Asepia ini bermasalah di apa? Di legalitas. Ya, di legalitas sampai barusan serah terima berkas juga Pak. Harusnya kemarin Pak serah terima berkas itu pada saat serah terima. Saya tanya itu berkasnya mana ya gitu ya. Ternyata tidak ada. Barusan saya minta tolong juga, nanti akan kita mengelola wakaf. Bila perlu yang belakang itu mimpi kita tanah itu kita beli. Ya, dengan wakaf tunai itu, program wakaf tunai kembali. Hanya bersaing dengan masjid. Itu bersaing dengan masjid juga ada wakaf kan. Ini apa yang perlu diinikan, yang perlu disinergikan. Berikutnya, ini yang sangat urgent Mbak, ketika masuk tertib administrasi, legalitas lembaga dan keuangan. Di transparan ya Pak Farid ya, kita tidak komitmen untuk transparan, bila perlu pakai aplikasi Pak. Jadi semua orang bisa lihat. Jadi tertib administrasi, legalitas lembaga ini sedang kita garap. Kalau ini legalitas terkait dengan dokumen tidak lengkap, tidak menutup kemungkinan yayasan kita akan ganti nama. Kita tunggu berkas yang disiapkan oleh Pak Haji Wawan dan Pak Haji Asyaf. Berikutnya adalah pendidikan keagamaan sosial dan kemanusiaan. Di sini programnya kita satukan antara kabin pendidikan dan sosial. Supaya apa Pak? Program yang kita canangkan menjadi program utama itu hanya 5. Ya ini gitu, ya kan? Jadi pendidikan, keagamaan, sosial dan kemanusiaan. Saya yakin Pak Syed sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kita lihat Pak Jumat Berkah. Kita bisa masuk di sana. Sekarang dikelola oleh siapa? Oleh RT dan perorangan. Saya udah minta ke DKM. Kalau DKM saya bilang mau dikelola, saya siap asal saya dikasih SK. Tapi sampai sekarang nggak muncul-muncul. Padahal dulu kita bisa berbagi dengan Pak Syed, kita kerjasama Pak, bisa sampai 200-250 nasi kotak yang harga 20 sampai 25 ribu. Kalau sekarang cuma 6 ribuan Pak, satu kotaknya itu, ya gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita garap semua donatur untuk bersama bersatu Pak. Berikutnya adalah pembangunan sarana dan prasarana. Ini di Pak Badru. Walaupun sesibuk apapun, ya kan, pembangunan tinggal mantau, ya kan, sarana dan prasarana pokoknya nama ada mumpung Bapak masih aktif. Amin. Karena kalau sudah tidak aktif macam saya nih, kenapa waktu aktif kemana nih kan gitu ya. Nah, jangan sampai nanti semangatnya tidak, tapi kita mengkaderkan yang lebih baik daripada kita. Itu berhasil seorang pemimpin. Tapi kalau nggak mau diganti-ganti dan nggak maju-maju, ya itu yang susah. Jadi kita mengkaderkan, cari kabin-kabin di bawahnya untuk bersaing positif karena Allah. Harapan kita seperti itu.
ini balik lagi, ini tadi yang 5 poin tadi Pak, program 5 poin isinya tadi kembali Bapak, ini karena buatnya tadi sore, jadi kita susun kembali. Jadi 5 program utama yayasan ini seperti ini Pak, yang tadi itu meliputi ini Pak, meliputi administrasi, keuangan, pendidikan keagamaan, sosial dan kemanusiaan, dan pembangunan sarana dan prasarana. Ini masuk Pak untuk yayasan kondisi saat ini, masuk. Karena sekarang apa? Masa yayasan di bawah DKM, ya kan? Nah, kecuali ada kerjasamanya. Ini kan nggak ada siapa yang bertanggung jawab nanti ke depan. Nanti kita jadi bidang ini mencakup berbagai kegiatan pengelolaan aset, nanti harus ada penyusunan anggaran. Makanya saya minta Pak terkait dengan sertifikat tanah. Nah, itu harus tahu berapa nilai wakaf kita itu. Itu kan perkembangan tiap tahun akan naik. Sama lah dengan saya mengelola koperasi Telkom dan juga PT CCP. Baik, ini program Humas dan digitalisasi. Pak Cacu nih Pak Cacu ya. Jadi saya mancing aja. Nanti silakan berinovasi, cari ide-ide dan program-program terbaik. Jadi program Humas dan digitalisasi melibatkan strategi hubungan masyarakat digital, ya kan? Jadi untuk membangun dan menjaga kita organisasi di dunia maya. Mau nggak mau Pak Cacu. Makanya kenapa saya tunggu Pak Cacu? Karena murid-muridnya pasti pintar di dunia maya, memanfaatkan internet, media sosial, dan platform digital lainnya untuk menjangkau halayak luas, ya kan? Nah, jadi bagaimana meningkatkan reputasi secara terukur dan interaktif. Program ini menuntut praktisi humas untuk beradaptasi dengan cepat. Kan saya sampaikan kemarin, kita harus solid, harus speed, cepat lagi. Kalau lelet, ketinggalan Pak. Baik, nanti Pak Cacu malah di dewas ya. Ini saya pancing programnya ini. Mendata para wakif, ini wakaf ya. Yang Pak Cacu yang ini nih. Wakaf. Ini program. Nah ini yang Pak Cacu. Ini baru saya pancing Pak Cacu. Memasang wifi internet kalau memungkinkan, ya. Kalau tidak memungkinkan, ya udah internet di rumah aja atau yang di masjid, ya. Itu nanti jangka panjang. Tapi ngapa dicanangkan dari sekarang? Kemudian membuat akun medsos atas nama yayasan. Belum ada Pak. Medsos atas nama yayasan. Gimana mau dikenal gitu kan? Nah, nanti berisi kegiatan-kegiatan konten-konten. Membuat nomor HP kontak saran. Kita jangan takut dikritik. Ada wadahnya kontak saran. Kemudian membuat konten yang inovatif. Nah ini Pak, silakan nanti anak muda rangkul Pak di bawah Bapak, ambil lah orang-orang kita. Ini saya baru mancing aja Pak ya. Setelah ini bangga Pak Cacu kembangkan. Nah ini program tertib administrasi dan legalitas lembaga. Nah ini programnya nih Pak, banyak. Yang paling banyak itu saat ini ada ini. Mulai dari mendata seluruh dokumen penting dan diarsipkan. Pak Ramli punten, tadi Pak Ramli sudah bertindak tegas, ya kan? Kalau tidak lengkap jangan diterima. Karena hari Senin saya sudah bilang ke Pak Jilwan, ya kan? Kawan boleh kawan, tapi ketika menyatakan kebenaran kita harus berani. Pak Haji punten, data saya minta lengkap, ada WA-nya saya. Kemudian mendata aset yayasan. Nah ini mendata aset yayasan. Yang tadi Pak Cacu, berapa sih aset yang dititipkan kepada kita? Tanahnya, bangunannya, itu harus tercatat Pak. Kemudian menata administrasi surat menyurat. Saya sekretarisnya ada, menyimpan dokumen penting dengan aman. Ini kalau sudah diserahkan nanti disimpan di mana nih? Ya kan? Nah, itu harus kita pikirkan bersama. Meluruskan data yayasan. Sekarang datanya banyak yang tidak lengkap. Mengurus izin operasional dan legalitas yayasan. Kemenkumham itu. Ini PR kita bersama. Kemudian membuat draft ADART. Jangan sampai kita punya yayasan anggaran dasar melengkapi. Karena berpacu dengan waktu Pak, yang penting kita ketemu dulu. Karena Pak Surut mau kerja, kawan ketemu. Kemudian Pak Badrul juga komandan ya kan, sibuk juga gitu kan. Yang penting kerangkanya kita buat dulu. Nah ini program pendidikan keagamaan dan sosial kemanusiaan. Nah, ini Pak ini kalau Pak ini programnya, ini program Pak ini Pak, pendidikan agama itu gabungan antara Pak Yusuf dengan Pak Subur. Ini yang Pak Yusuf di atas, yang bidang sosial di bawah. Poin-poinnya sudah ada Pak, untuk program bantuan langsung, santunan anak yatim 2 Pak, gitu kan? Ini di masjid kadang-kadang Pak dikelola oleh majelis taklim ibu-ibu kan lucu gitu, ya kan?
Nah nanti kita yang bergerak, kita untuk mencari dana demi di jalan Allah nggak usah malu. Baik, ini program pendidikan dan keagamaan seperti ini. Ini Pak, ini banyak juga nih. Nanti membawahi buat ini. Ini Pak itu sudah kirim ke saya lewat PA, kemudian satuankan di sini. Ya. Jadi nanti ada pendatang guru, siswa, kemudian nomor induk. Jangan sampai nanti nomor induk di niat kita hilang, ya kan? Nah ini kenapa tidak dirawat oleh kita, gitu kan? Kemudian pendalaman terkait dengan kurikulum, kemudian kita juga memperhatikan ada program peningkatan kualitas guru, penghargaan dan perlindungan upah dan THR. Bagaimana kita memikirkan upahnya minimal naik ke 50, 100 gitu kan. Dari mana? Ya kita pikirkan bersama gitu kan. Ya kita toel lah orang-orang geraha dulu atau bikin proposal atau gimana lah. Dan mudah-mudahan nih kalau dulu saya doakan nih channelnya banyak. Alhamdulillah. Jadi nanti termasuk THR Pak. Kadang-kadang saya tuh sebetulnya Pak, kemarin ketika kami minta itu saya tuh malas Pak. Kalau tidak melihat ibu-ibu buat curhat, mungkin saya nggak apa-apa. Karena mereka tuh sampai bilang ini kan, badai jalan kiri mana? Kayak surat naon abang-abang, gitu kan? Berharapnya dia terakreditasi, padahal udah bagus tuh akreditasi B, itu udah bagus, tinggal meningkatkan juga. Nah ini program pembangunan yayasan, Pak Komandan Pak Badrul Kuntan, ini program bidang pembangunan yayasan meliputi pembangunan sarana dan prasarana, mungkin gedung dinia, kantor, sekolah, klinik, kalau memungkinkan, pengembangan infrastruktur pendidikan, pembangunan gedung dan fasilitas sekolah, serta perluasan lahan pendidikan. Yang tadi, bila memungkinkan, yang belakang kita beli kan gitu ya, mimpi Pak. Mudah-mudahan mimpi ini Allah permudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tujuan utamanya adalah menyediakan dan meningkatkan kualitas fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan yayasan, seperti melalui pembangunan keagamaan, perpustakaan, dan pusat pelatihan. Kemarin Pak Ramli Kuntan, dia kecewa dengan perpustakaan yang dititipkan di Mati. Saya kecewa, masa cuma pajangan doang? Saya bilang serahkan ke yayasan Pak. Saya gitu kan kemarin. Serahkan ke yayasan. Setuju Pak Ramli? Kurang macam Gitu kan? Mau pinjam aja susah dikunci. Pajangan untuk. Iya pajangan. Mau kan, saya terima di rumahnya, kecewa dia. Bilang, serahkan saja Pak yayasan, tapi bilang dulu gitu. Baik, lanjut. Nah, ini program tertib administrasi legalitas lembaga yang tadi ya, untuk kebutuhan dan prasarana. Oh ini betul Pak, judulnya beda. Ini yang Bapak nih, yang Pak Badrul, inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana. Bapak mah gampang Pak, kalau sibuk tinggal minta tolong aja atau kontak ke kita lah. Nanti kita berdayakan di bawahnya. Yang penting kita komunikasi, membuat dana alokasi yayasan. Itu harus jelas dana kita gitu kan. Kemudian membuat program kegiatan pemeliharaan dan renovasi, nanti kita buatkan mau dibuat di mana gitu kan. Kemudian membuat konsep pembangunan jangka panjang. Jangka panjang kita mau ngapain gitu kan, terutama yang atas. Nah, apakah DKM ya yayasan ini yang kita kelari masih di bawah DKM atau bisa? Ini masih abu-abu Pak. Kemarin bisa, tapi secara ini di bawah, gitu. Bingung gitu ya kan? Nanti minta ketegasan. Kalau misalnya di bawah mau apa? Gitu kan, di bawah DKM. Berarti kita segala sesuatunya dari ke DKM kan gitu ya. Gitu. Tapi kalau udah lepas, berita acara serah terimakan semua aset yang dimiliki oleh yayasan. Termasuk tadi ada nggak Pak yang seperti kata? Pada intinya kalau sertifikat tanah ada, tapi saya nggak setuju penuti. Oh, sudah bisa. Saksi. Atau kopi yang nggak bisa. Ketika saya bilang, Pak, tapi beliau udah janji bisa sembuh. Pak, kalau saya ambil sekarang saya nggak bisa sembuh aja. Udah, saya yang mengalah demi kebenaran. Iya. Artinya kalau fotokopi saya juga nggak setuju, nggak berlaku fotokopi. Ini Pak baru segini Pak ya. Nanti kalau Pak Badrul ada masukan, ya kan nanti kan lagi jalan tuh ada masukan ini silakan. Ini mancing aja untuk inovasi kita. Baik. Nah, ini yang belum tadi siapa ya? Udah semua. Yang udah ya. Kalau sekretaris bendahara dan saya itu nanti punya program usaha yayasan. Jadi mohon doanya aja kita sama-sama
sibuk sama-sama pamit, tapi intinya itu 4C Pak. Koordinasi, kemudian informasi, komunikasi, evaluasi, dan ujungnya kita harapkan berprestasi. Nah, ini program tertib sudah ada semua ya. Maka sepertinya sudah semua. Tapi yang bisa saya sampaikan, nah sekarang masuk ke masing-masing bidang. Jadi silahkan barang ada apa punya ide-ide sampaikan di sini. Kemudian kita ke depan tuh mau seperti apa? Kita mulai dari Pak ini Kawin Media dan Humas, Pak Cacu silakan. Punten ya rada cepat ya berkunjung dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara undangannya, jamuannya dan kesempatan untuk menyampaikan program. Tadi sudah ngeteh kayak di sana di studio gitu kayak di masjid, kayak di madrasah gimana kantornya harus jelas dulu gitu. Itu paling pertanyaan kedua kaitan dengan tadi itu yang kedua adalah membuat akun itu mah tinggal membuatlah gampang. Yang ketiganya Membuat tapi harus ada adminnya. Ya. Membuat adminnya nggak ada nggak jalan. Ya nanti mau akun siapa gitu kan ya, akunnya gitu. Kemudian juga ada inovasi dan konten, cuma kalau sudah ada medianya, media baik IG, TikTok atau YouTube dan sebagainya, tinggal diupload bisa wae sekarang kita membuat konten tapi di sampai ke mana konten kita gitu. Jadi harus jelas dulu itu dari mana kan. Oh Pak tadi ketiduran bis maghrib teh Pak. Ketiduran. Baru bangun. Yang undang ketiduran. Itu insya Allah sudah terbayang oleh itu termasuk Kita damang ya dan tentuan nanti medianya ada dulu, kantornya ada dulu, kemudian punya akun mau akun siapa nanti yang biasa maksudnya kalau HP siapa gitu. Kemudian membuat brand gampang lah, itu tinggal usaha laporan atau ada langsung ke nama. Kan dari konten itu outputnya adalah fundraising. Fundraising, jadi ketika sudah dikenal oleh masyarakat, ada kegiatannya, misalkan ada kegiatan anak-anak lomba, ada anak bantuan sosial dan sebagainya, kan yang muncul orang tinggal butuh apa nih ke masyarakat, mengatur dan sebagainya. Nah itu fundraisingnya, jadi output dari media Humas itu adalah dari sisi bisnis sama fundraising lah gitu. Ada kegiatan orang gitu, tinggal kita dana dan sebagainya mungkin. Sementara itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ini tadi saya sempat ini juga lah nunggu Anang ya tadi itu kan. Anang ini tapi karena alasannya ketiduran ya buat kalau lupa gimana ya kalau ketiduran tuh. Ke depan tolong Mas Anang. Tidak ada. Dan nanti silakan semua pengurus itu boleh memantau ruang sana. Itu nanti kita akan pasang Pak struktur organisasinya di sana. Jadi guru-guru tuh tahu siapa Pak Badru, siapa ini gitu kan. Nanti apa yang kurang silahkan aja. Paling tidak nanti harapan saya sih sebulan sekali rapat. Ya kan? Terserah nanti rapatnya mau di mana, tinggal kongkong aja Pak ya, kita buat enjoy lagi. Baik Pak Cacu, terima kasih. Kemudian saya kasih kesempatan kepada Kabid Usaha dan Wakaf Pak Ahmad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami mengucapkan terima kasih ke Bapak Ketua yang telah menyempatkan waktunya untuk Kabid Usaha dan Wakaf. Saya ini kayak ini disuruh nyari dana mungkin sebanyak-banyaknya mungkin. Sebelumnya saya ada suatu ide mungkin ya, adalah mencari dana di samping sebelum keluar dulu gitu ya, kita potensinya di dalam juga masih ada gitu. Jadi sebelum kita mencari keluar, mudah-mudahan di dalam berah juga bisa gitu ya. Di antaranya mungkin nanti bisa diberdayakan itu air yang ada di belakang itu
Blok M itu Blok M nanti bisa bekerja bersama mungkin. Selama ini kan favorit juga kan usaha apa air mineral, isi ulang air mineral itu kan bisa diberdayakan itu air yang ada di belakang, tapi nanti depannya mesti diperiksa dulu kadar itunya apa yang ada di dalam airnya Pak ya. iya besinya, logamnya, apanya, natriumnya kan Terus mesti diusaha dulu. Lagi kemudian yang lainnya adalah usaha yang lainnya mungkin bisa disampaikan ke masyarakat juga adalah mencari celah-celah kebutuhan pokok masyarakat, misalkan bahan pokok kayak beras, sembako lah gitu ya, apa gula atau telur lah. Kalau telur saya ada, kebetulan adik saya di zaman dahulu punya ternak telur, ternak ayam petelur itu sudah 10 tahun. Kayaknya bisa gitu kalau mau nanti bisa disampaikan melalui media, melalui podcast kan dipromosikan itu kepada warga, atau bisa masuk juga ke grosir-grosir yang ada di sini. Di antaranya kan di RT 1 juga ada grosir itu Pak itu yang di Warung Bonang itu Ibu ini besar Pak Ubun. Pak Ubun. Subilar. Nah itu bisa masuk ke sana gitu. Pak Ubun itu sehari itu hampir 1 kebutuhannya. Jadi kita bisa masuk bekerja sama dengan semua teman-teman. Jadi jangan saya sendiri gitu ya yang masuk, udah lobby Pak Badul lah gitu ya. Itu sama juga sama orang lain. Kemudian donatur dari luar insya Allah saya juga minimal ada dari dana gitu, ada insya Allah gitu. Kemudian di samping itu saya mencari dulu ini karena selama ini kan dana dari masyarakat sudah terserap kan di masjidnya untuk dana tunai dari yang itu kapling, nah, kemudian buat madrasah juga kan itu. Nah, katanya selama ini kan udah 1 tahun, katanya bulan Oktober ini habis katanya gitu, udah lunas gitu ya, karena targetnya 1 tahun gitu. Nah, kalau misalkan 1 tahun plot udah beres, nah kita kerjasama dengan DKM, apa mau dilanjutkan sama DKM atau dengan yayasan gitu. Gue aja ya, yang ngobrol kita ya, mau diambil lagi sama DKM atau yayasan gitu. Nanti kalau diambil dengan yayasan, saya siap gitu, minimal lah dari 1 RT bisa diraih lah minimal 20 donatur gitu. Kita lebarkan mau bulanan, mau berapa, mau 20.000, mau 100 gitu. Walaupun kecil tapi Yang gitu istilahnya Pak gitu. kalau tidak sama masjid belum ada. Kalau kita sudah mau bergerak tidak masalah. Karena kan masjid nggak punya program itu. Kemudian itu mungkin bersama dengan pihak RT atau RW. Mudah-mudahan ada kemauan nanti pihak RW juga mau ATC, kita dapat bersama untuk memudahkan. Barangkali itu mungkin sekitar garis besar dari kabin sekitar dan dana. Mengenai wakaf, nah saya juga nanti pengen tahu wakafnya udah atas nama siapa ini Pak Haji? Masjid atau yayasan ini? Saya belum tahu juga ini wakaf tanah ya. Sama nanti perluasan dan pengembangan produk kita. Kalau belum nanti saya usahakan mungkin ke Depan, mungkin ada kan urusannya dengan Depan dan barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Apa yang disampaikan Pak Ahmad hampir sama tuh. Kan nggak ada janjian dengan Pak Ahmad. Ya kan? Itu mulai dari mendata para wakil, mendata calon donatur, kemudian wakaf produktif, usaha kerjasama yang tadi kerjasama cari peluang, kemudian membuat konsep pemanfaatan sumber air yang. Tapi intinya Pak harus disiapkan dengan matang. Nih, tidak ada peluang. Pak. Baik, terima kasih. Sekarang lanjut ke siapa tadi itu? Ada Pak Suhud, mana Pak Suhud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau melihat daripada bidang penulisan dan pendidikan itu,
Pertama yang saya ingin tegaskan dan ingin minta kejelasan bahwa hampir segala kegiatan sosial ini pasti sedikit bersinggungan dengan DKM. Jadi nanti contoh kata Pak jadi tadi benar ya. Nanti ini atas DKM, atas nama DKM apa yayasan, sedangkan DKM bisa mau berperan gitu. Yayasan, Pak. Yayasan ya. Karena DKM nggak punya program. Nggak punya program. Nggak ada Itu program. hanya inisiatif kita aja. Jadi segala bentuk kegiatan sosial ini nanti DKM tidak akan melakukan apa-apa kecuali yayasan. Ya kalau dia nggak punya program, dia tidak jalankan. Tapi tentunya dengan ini dulu lah. Contoh salah satu yang saya pikirkan untuk program sosialnya adalah mendata para kaum yang tidak mampu di komplek agar harus makan dan harus sekolah gitu. Kalau di Jaga Korea itu masjid. Ya, nanti kita ngomong tidak yayasan itu satu yang ini akan selesai. Yang jelas nanti kita tegaskan ke DKM. Ini program bagus. Mau diambil DKM atau yayasan? Mau DKM silakan. Ya. Gitu Pak. Dan saya yakin ya saya yakin larinya ke kita Pak. Kita bergerak aja dulu. Saya apa? Yang Jumat berkah itu udah saya tantang Pak. Demi Allah di masjid Pak Jawan lihat tuh sampai segitu peluang kita. Kalau Bapak menunjuk saya untuk memajukan itu, saya siap. Saya kasih nomor. Gak dapat barang nih kalau saya ngomong tuh. Ya kan? Nah artinya apa? Ini peluang. Kalau memang kita prioritas kita lakukan ke masjid dulu. Kalau masjid misalnya angkat tangan, ya kita jangan berdiam juga. Kita punya misi yang sama gitu kan. Makanya harusnya Pak Badro masjid itu di bawah yayasan seperti Jaga Karya. Nah, tapi kalau punya misalnya egonya nggak mau pengen membawa yayasan, ya mana? Tapi kita punya legalitas yang kuat. Gitu. Maka terus apa lagi Pak? Karena ini yayasan kita yang bentuk pendidikan, karena saya tadi hampir sama dengan Pak Yusuf juga secara kegiatannya atau program kerjanya, karena ini yayasan masih diniah yang jenis pendidikannya gitu. Saya ingin mengusulkan ada tahfiz Quran, rumah tahfiz. Nah, ini akan berkembang Pak, seperti yang kemarin kita sampaikan. Yayasan kita sebetulnya sudah layak jadi pondok pesantren. Tinggal nyari 15 orang yang mau tidur di itu PR kita. Nah, dari bersambut ketika Bapak menyampaikan tahfiz Quran, itu nanti kan ada bidang keagamaan, ada bidang pendidikan biasa. Di pendidikan biasa juga ini peluang Pak untuk di apa semacam TK itu Pak, ya pagi kan kosong Pak ruang kita tuh. Kalau ini pagi dibuka, saya yakin Pak. Kenapa saya ngomong gitu? Tempat saya tuh mau disewa untuk TK. Dulu tuh, saya menghadap Pak Oka, Pak ini ada peluang. Gimana kalau misalnya disewa? Kira-kira gimana? Jangan dong, Mas, kita malu katanya, gitu kan? Nah artinya apa? Ada peluang Pak Cacu untuk membuka TK. Itu yang pertama. Yang kedua tahfiz itu betul Pak. Jadi nanti dari tahfiz itu kita menggarap anak SMP. Itu Pak nggak bisa. Ini Pak nggak ada kegiatan untuk itu. Kita adakan Pak Cacu, ya kan? Jadi peluang-peluang itu banyak, artinya bisa bersinergi. Mungkin nanti Bapak dari sisi cari orang yang tidak mampu siapa itu. Nah, di sosialnya Bapak, di sosialnya, pendidikannya harus. Nah, terakhir Pak. Mungkin karena sosial ini banyak bersinggungan dengan dana, pasti saya harus banyak juga dengan Pak Ahmad ya, kalau berkomunikasi gitu. Nah, itu. Ya. Di samping saya juga mungkin cari juga untuk sumber pendanaannya untuk setorkan bersama, lalu kalau ada untuk berbuat sesuatu sosialnya kita dengan Pak Ahmad. Jadi nanti sinergi dengan Pak Ahmad, setelah dapat dikumpulin dulu sementara Pak Ahmad, baru setelah ke bendahara. Saya maunya nanti bendahara itu menggunakan aplikasi Mas Lam, Pak. Jadi bisa dilihat, ya kan, pengeluaran dan pemasukan pakai aplikasi. Kebetulan gratis, masih gratis lah, gitu kan. Itu Mas Lam, silakan buka di ini. Sekarang saya udah ikut pelatihan di Bandung. Jadi ini maju Pak antara Pak Ahmad dengan Pak ini sinergi. Ya. Makanya saya bilang dari awal soliditas yang
Pak. Mungkin yang terakhir ini hanya masukan Pak, bersifat masukan. Karena bagaimanapun kata Pak Dedi kan ini kerjasama juga antar bidang, walaupun bukan bidangnya, tapi saya punya pemikiran mungkin untuk membantu juga Pak untuk yang ketua pembangunan ya. Pak Badut. Pak Badut. Tapi ini hanya saran dan ide. Tugas besar kita memang dua yang paling penting, membenahi legalitas mungkin Pak Dedi yang sedang sama Pak Ramil sedang dipikirkan. Yang kedua, apapun kegiatannya tidak terlepas daripada fasilitas dan infrastruktur. Saya melihat gedung yang madrasah itu kan masih compang-camping kasarnya begitu Pak ya? Masih ada yang belum dicor, hanya tinggal kelihatan besi, ke atasnya belum. Langkah pertama sebagai bentuk kerja nyata real dari pengurus baru untuk semua kita punya proposal untuk mencari dana, tentu harus ada gambaran baik itu denah maupun RAB. Jadi yang ke atas itu mau digambar, ke jendela masih pada bolong ya, ke atas mau digambarin harus ada gambarannya supaya misalnya kita yayasan punya proposal, saya siap untuk menyebarkan itu proposal dan itu nyata gitu Pak. Jadi langkah pertama mungkin masukan untuk Pak Batu Pak, cari orang yang tukang gambar atau Pak Dedi mau seperti apa nanti yang ke atasnya, mau jadinya seperti apa, dibikin RAB-nya, tuangkan dalam proposal, semua bergerak gitu. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Alhamdulillah makin berkembang dan makin bersinergi. Jadi nyambung Pak. Kita makanya kemudian kita satukan.